Masa Aliansi Serikat Buruh di Yogyakarta dukung Anies Baswedan Presiden 2024 targetkan suara maksimal. 2019 kami turun demo, sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah, sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik. Karena Anies Baswedan satu-satunya pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat. Bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan senyum. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Buat rakyat. Nah, belum lagi kalau bicara agenda-agenda kerakyatan, saya sebut saja. Mas Ganjar membangun 1135 embung. Ini memenuhi sumber air untuk pertanian, mengendalikan banjir, menambah cadangan air minum untuk warga. Juga bangun 931.000 rumah warga miskin secara bergotong royong. Juga ini ada banyak sekali ya, kalau bisa ini ditampilkan terkait dengan hal-hal yang memang pro rakyat ya. Jadi itu data tahun kapan, Bang? Ini data-data ketika mulai dari 2014 sampai 2023 hari ini, ketika Mas Ganjar pertama kali menjadi gubernur di Jawa Tengah gitu. Jadi Mas Ganjar bukan gubernur atau pemimpin yang tanpa prestasi. Ada, semua terekam ini. Menjadi proyek percontohan, melakukan revitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng. Kalau bicara pasar tradisional, ini wong cilik, men. Tadi, Bang. Jadi gini lah, itu kan Pak Ganjar itu kan gubernur yang nggak bisa dibandingkan dengan Pak Gubernur DKI. Jadi kemarin udah disentil oleh Ridwan Kamil bahwa tidak mungkin membandingkan gubernur DKI dengan gubernur di luar DKI. Karena di luar DKI itu gubernur itu tidak punya otoritas terhadap kabupaten ya dan kota madya yang lainnya. Itu beda, dia skalanya itu lebih kecil, dia cuman seperti koordinator. Ya, kalau di Jakarta ini gubernur hebat karena dia itu dengan anggaran 89 triliun itu dia memang gubernur untuk seluruh satu kesatuan. Nah, ini memang susah kadang-kadang kita mengklaim, karena yang diklaim oleh Pak Ganjar nanti itu kita cari di daerah lain, ternyata mungkin kerjaan bupatinya, kerjaan wali kotanya yang tidak ada hubungan dengan Pak Ganjar sebagai gubernur. Itu nggak bisa dibandingin, nggak bisa. Apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat begini. Kalau kita lihat kelakuan dari kader-kader PDIP beberapa bulan yang lalu, ketika netizen bersikeras supaya Ganjar itu dicalonkan, itu kan marah itu kawan-kawan di PDIP itu. Bahkan ada yang bilang, apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat begini oleh kader PDIP sendiri. Nah, karena itu sebenarnya partai dulu sebagai penyelenggara, sebagai istilahnya itu peserta dalam pemilu, maka partai harus menyelesaikan dulu urusan internalnya. Saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Ribuan orang Aliansi Buruh Jogja yang merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja atau serikat buruh mendesak pimpinan DPP, konfederasi maupun federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Ketua KSPSI Daerah Istimewa Yogyakarta Ruswadi mengatakan ada lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh, mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojol, dan pekerja UMKM yang tergabung dalam gerakan ini. Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan mereka atas rezim pemerintahan kali ini. Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kondisi mereka karena kebijakan Omnibus Law dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka. Ujar Ruswadi ditemui di gelanggang olahraga
atau GOR Tridadi Sleman Minggu 9 Juli. Ruswadi menilai Anies merupakan sosok yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan, sekaligus memutus rezim pemerintahan saat ini yang dikhawatirkan akan diteruskan oleh bakal capres lainnya. Pemilihan Anies bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan peran Anies yang selalu berpihak kepada buruh atau serikat pekerja saat 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan kinerja Anies yang dapat menaikkan upah pekerja DKI yang tinggi dengan tidak mengacu pada Omnibus Law. Selain itu juga sejumlah kebijakan kebajikan yang berpihak lainnya seperti naik bus gratis hingga pendidikan dan sembako yang disubsidi. Tak hanya mendesak deklarasi dukungan kepada Anies segera dilakukan, Aliansi Buruh Yogyakarta yang terdiri dari DPP, KSPSI, PD, FSP, NIBA, GIP, PD, TSEK, PD, PGSI, PD, Parekraf, FBI, DPD, SPN, dan KSBSI meminta sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan untuk dijalankan.